Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Aris? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Gimana nih? Boleh diganggu sedikit nggak nih waktunya? Ya, silakan, Bu. Begini Pak Aris, karena hari ini saya akan mengobservasi nih supervisi kepada Bapak. Kira-kira ada waktu ya Pak Aris ya? Ya, Bu. Ya, hari ini agenda kita yaitu Pak Aris nanti akan mengcoaching nih rekan sejawat kita. Siapa itu kira-kira Pak Aris? Ada, Bu, teman saya namanya Bu Lilis. Oh, baik. Eh, jadi nanti ketika Bapak nih, Bu, nih yang mau Pak Aris fokuskan nantinya nih dari alur Tirta gitu. Apakah tujuannya nanti ataukah identifikasinya? Saya kasih keterangan di bagi identifikasi, Bu. Oh, bagian identifikasi. Kalau boleh tahu nih Pak, kalau diskalakan kekurangan Bapak bagian identifikasi itu kira-kira berapa skalanya Pak? Dari 1 sampai 10, saya masih merasa nilainya 5, Bu. Oh, ya. Jadi menurut Bapak 5 itu yang seperti apa itu, Pak? Ya, belum menemukan cara, kadang terlupa untuk menggali kata kuncinya, Bu. Iya benar sekali ya Pak ya. Mungkin Ya, agak kesulitan menemukan kata kunci kali ya Pak Aris ya. ya. Eee, kira-kira Bapak tingkatkan seperti itu. Cara identifikasi saja dulu, Bu. Baik, jadi Bapak maunya tadi yaitu tentang, lebih kepada mengidentifikasi ya, Pak, ya. Ya, Eee, Kalau begitu, saya kasih waktu nih, Pak, untuk Bapak, meng-coaching rekan sejawat Bapak yaitu Bu Lilis ya? iya, Bu. Nanti, di saat meng-coaching ini Bapak itu dengan topiknya yaitu saya kasih waktu silakan Bapak untuk melaksanakan proses coaching dengan rekan sejawat yaitu Bu Lilis. Yuk silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Lili. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah lumayan baik gitu, Pak ya. Alhamdulillah baik. Cuman saya sedang merasa bingung, Pak. Apakah saya boleh melakukan coaching kepada Ibu? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Dengan senang hati. Baik, Bu. Apa yang menyebabkan Ibu bingung hari ini, Bu? Saya itu mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, Pak ya. Tapi saya bingung gitu ya. Cara mengidentifikasinya tuh mulainya dari mana dulu gitu ya, Pak ya. Wajar sekali Ibu bingung ya, karena Ibu sangat memperhatikan kebutuhan murid Ibu ya. Betul. Menurut Ibu, tujuan yang ingin Ibu capai dari pembicaraan ini apa, Bu? Saya akan menemukan cara mengidentifikasi murid-murid saya gitu, Pak. Lalu apa yang ingin Ibu hasilkan dari akhir pembicaraan kita ini?
Saya dapat memberikan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik gitu Pak ya. Sukses dalam mengidentifikasi kebutuhan belajarnya gitu Pak. Baik, jika diberi nilai dari 1 sampai 10, kondisi Ibu saat ini di mana ya, Bu? Saya 5 gitu Pak. 5. Sementara Ibu ingin berapa nilai ideal Ibu? 10 dong Pak. 10. Iya. Menurut Ibu nilai 10 itu seperti apa? 10 itu saya itu udah bisa gitu ya, udah bisa banget gitulah dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid-murid saya sehingga pembelajaran diferensiasinya itu sukses gitu Pak. Baik, Bu. Apa menurut Ibu yang harus Ibu persiapkan sehingga dapat nilai 10? Sepertinya saya itu harus menemukan cara dulu Pak, cara mengidentifikasinya gitu. Cara-cara mengidentifikasi. Ya. Apa lagi menurut Ibu yang Hmm, itu kalau saya sudah menemukan caranya ya saya terapkan Pak langsung gitu. menerapkan langsung ya? Ya. Ada lagi, Bu? Sepertinya cukup Pak langkahnya. Baik. Jika kita presentasikan untuk dua hal tersebut, mana yang Ibu prioritaskan? Yang pastinya dua-duanya sih sebenarnya prioritas gitu ya Pak. Tapi kalau saya sudah mengidentifikasi berarti saya menerapkannya itu gampang gitu. Jadi ya identifikasi dulu lah Pak. Berarti melakukan identifikasi. Ya. Nah, jika diukur nilai 1 sampai 10, menurut Ibu kemampuan Ibu untuk mengidentifikasi itu berapa ya, Bu ya? 6 mungkin Pak. 6. Nilai ideal Ibu berapa? 9-10 lah Pak gitu ya. 10. Hmm. Apa yang sebaiknya Ibu lakukan agar bisa mencapai nilai 10 dari 6 tadi, Bu? Saya harus apa ya? Kan harus menguasai gitu Pak, menguasai teknik identifikasi kebutuhan belajar murid gitu Pak. Dalam benak Ibu, bagaimana cara menguasai itu, Bu? Saya harus mencari referensi sepertinya Pak. Mencari referensi. Bagaimana dengan googling? Ya, saya akan googling Pak, sepertinya karena di Google itu kan banyak ya Pak, kita bisa mengambil referensi-referensi. Nah, saya sepertinya akan googling tuh Pak. Saya sepertinya tertarik gitu Pak. Baik, Bu. Kemarin saya ketemu teman saya di CGP dulu ya. Beliau sudah menjadi kepala sekolah, namanya Pak Jaka. Beliau pernah cerita ke saya punya pengalaman yang sama dengan Ibu. Terus beliau melakukan pemetaan dulu kebutuhan belajar muridnya, Bu. Dengan cara memetakan profil belajarnya seperti apa ya? Ada yang visual, ada yang audio, dan juga ada yang kinestetik. Kemudian juga beliau melakukan pemetaannya berdasarkan minat, dan terakhir beliau menggunakannya untuk mengumpulkan tugas-tugas juga berdasarkan itu, Bu. Juga beliau mengukur kesiapan belajar siswanya juga. Bagaimana pendapat Ibu mengenai cerita teman tadi? Sepertinya saya tertarik juga Pak untuk menerapkannya. Jadi saya dapat cara gitu ya. Dapat cara untuk mencapai tujuan saya, yaitu mengidentifikasi kebutuhan belajar murid saya, Pak. Biasa. Ada lagi yang ada dalam benak Ibu yang mungkin akan membantu Ibu ketika berusaha mencapai nilai 10 tadi, Bu?
Tadi saya sudah punya cara googling, mencari referensi gitu ya Pak ya. Kemudian saya mendapatkan cara yang lebih spesifik gitu ya Pak. Tadi dari cerita gitu Pak. Jadi sepertinya saya akan melakukannya 2 cara itu dulu Pak gitu ya. Saya akan coba 2 cara itu dulu. Baik. Menurut Ibu, ada tidak teman Ibu yang bisa diajak berkonsultasi mengenai hal ini? Rekan saya, sepertinya ada Pak. Nanti saya akan coba juga gitu ya kepada rekan saya itu, karena saya lihat rekan saya itu sudah dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasinya itu udah baik sekali gitu Pak di kelasnya. Dan cara mengidentifikasinya juga sudah bagus gitu Pak. Saya akan mengajak iya gitu. Siapa nama teman Ibu tadi? Iya, namanya Bu Siti Halimah Pak. Sitis. Iya. Bagaimana Pak? Ada lagi selain Bu Siti itu? Dengan siapa lagi? Sepertinya baru Bu Siti gitu Pak ya, karena yang lain kebetulan belum memahami juga gitu Pak. Apa yang bisa Ibu contoh dari Ibu Siti ini? Ya, saya dapat melihat gitu ya Pak ya, kalau di kelasnya itu sudah bagus sekali gitu dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar muridnya, mulai dari tadi pemetaan kebutuhannya gitu ya. Kemudian melihat gaya belajar anaknya seperti apa gitu Pak. Jadi saya rasa beliau bisa saya jadikan panutan gitu Pak ya. Nah, ketika mengamati pembelajaran Bu Siti ini, gaya belajar apa saja yang bisa Ibu identifikasi? Gaya belajar auditori, kemudian visual, kemudian kinestetik, Pak. Dalam benak Ibu, hal-hal tersebut akan memberikan manfaat apa kepada murid-murid Bu Lilis sendiri? Pastinya akan terpenuhi kebutuhan belajarnya, Pak. Kebutuhan belajar murid Bu Lilis itu apa saja ya, Bu? Kebutuhan belajarnya itu kan banyak gitu ya, Pak ya. Mungkin anak ini senangnya main apa kalau di TK itu gitu ya, minatnya gitu, Pak ya. Kalau mungkin dari gaya belajarnya juga kita bisa arahkan. Kalau murid saya senangnya visual, ya saya kasih gambar-gambar. Kalau murid saya senangnya auditori, ya saya perdengarkan gitu sebuah audio. Kalau kinestetik ya saya arahkan lebih ke praktek langsung gitu, Pak. Tadi saya terputus, Bu. Nah, menurut Ibu, apakah tujuan pembicaraan kita tercapai, Bu? Alhamdulillah menurut saya tercapai, Pak, karena saya sekarang menjadi tahu gitu, Pak, bagaimana cara mengidentifikasi murid-murid saya sehingga nanti saya dapat memberikan pembelajaran berdiferensiasi yang baik gitu buat anak didik saya. Kapan Ibu akan melaksanakan rencana Ibu tadi? Secepatnya, Pak. Besok mungkin. Secepatnya. Besok ya. Kemudian siapa yang akan Ibu libatkan untuk mendukung rencana Ibu ini? Kepala sekolah, kemudian rekan guru gitu ya, Pak ya. Dan orang tua murid lah gitu, Pak, untuk saya ajak berkolaborasi. Bu, jika tujuan kita sudah tercapai, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya senang gitu Pak ya, karena saya sudah lega gitu Pak, sudah dapat pencerahan gitu, apa yang saya bingungkan. Menurut Ibu, apa yang bisa saya bantu untuk rencana Ibu? Sepertinya saya ingin dievaluasi gitu Pak, saya yang di-coaching kembali nantinya. Kapan kita bisa melaksanakan hal tersebut, Bu?
Minggu depan, Pak? Minggu depan. Iya. Baik, kita upayakan ya Bu ya. Iya. Semoga rencana Ibu berjalan sukses. Amin. Dan kita akhiri sesi coaching kali ini ya Bu Terima ya. kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bu Lilis. Siap, Bapak, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Aris, asik sekali nampaknya Pak Aris. Iya Bu, saya awalnya itu kebingungan tapi sekarang merasa ada perbaikan begitu Bu. Iya, benar sekali. Nah, baik Pak Aris, tadi saya sudah menyimak nih tentang coaching yang Bapak lakukan terhadap rekan sejawat Pak Aris, yaitu Ibu Lilis, dengan begitu asik mendengarkan ceritanya. Jadi kira-kira di sini saya akan melakukan supervisi kepada Pak Aris kembali. Jadi bagaimana nih menurut Bapak apa yang sudah Bapak lakukan terhadap Ibu Lilis tadi gitu Pak? Pada coaching kali ini saya sudah menetapkan tujuan ya Bu ya, tapi diidentifikasi masih merasa kurang saya gali begitu Bu. Ada kebingungan juga ketika ingin menggali di rencana aksi. Tanggung jawabnya sepertinya sudah saya lakukan dengan baik. Ya, berarti kesulitan Bapak untuk mengidentifikasi ya Pak ya. Betul Bu. Kemudian apa lagi kira-kira Pak? Cukup itu saja dulu Bu. Nah, itu kira-kira bagaimana nih? Apa nantinya untuk meningkatkan nih? Karena Bapak masih merasa nih nilai Bapak untuk mengidentifikasi apa tadi? Untuk menggali pertanyaan-pertanyaan atau untuk mengidentifikasi itu masih merasa belum pas gitu, Pak. Saya akan banyak menonton lagi video-video tentang coaching, kemudian juga saya akan melakukan referensi lebih jauh lagi, terus berlatih juga dengan rekan-rekan. Ada lagi Pak, mungkin tak terbayang lagi ya lagi nantinya gitu Pak. Apa ya? Mungkin saya banyak berkonsultasi dengan rekan-rekan saya di guru penggerak, dengan PP saya terdahulu, dengan fasilitator saya terdahulu juga Bu. Ada lagi Pak? Dengan Bapak pengawas, dengan kepala sekolah, dengan murid-murid, pokoknya terus saja berlatih Bu. Ya. Gimana nih Pak? Kan Bapak nih nantinya mau meningkatkan kompetensi Bapak untuk proses coaching gitu. Ya. Gimana nih nanti saya bisa tahu nih progres Bapak ke depannya gitu. Oh, ada kemajuan atau justru malah karena kurang apa ya untuk mencari apa tadi trik-trik Bapak tadi gitu. Gimana caranya nanti bisa saya melihat progres Bapak ke depannya seperti itu? Saya nanti share Bu melalui YouTube atau juga nanti mengirim ini link juga drive juga ke Ibu begitu. Ya baik, dengan mungkin keinginan Bapak yang seperti itu, apakah mungkin nanti ada waktu tersendiri gitu Pak, atau ada waktu yang bisa kita jadwalkan? Karena di situ nantinya saya akan menilai ini atau mensupervisi Bapak kembali gitu, supaya nantinya nampak nih hasil dari peningkatan proses coaching Bapak gitu. Bagaimana kalau Sabtu depan Bu? Hari Sabtu depan. Ya baik, kalau seperti itu nanti kita atur jadwalnya kembali ya Pak Aris ya. Baik Bu. Nah baik, di sini saya akan memberikan sedikit ya Pak ya, mungkin
bukan kritikan, bukan, tapi ini adalah sebagai apa ya, apresiasi buat Bapak yang udah melakukan coaching hari ini. Alhamdulillah luar biasa proses coaching Bapak bersama rekan sejawat Bapak yaitu Ibu Lilis, luar biasa. Apa yang alur ceritanya udah jelas sekali, sudah nampak pada tujuannya. Kemudian bagaimana Bapak menggali pertanyaan-pertanyaan untuk cara mengidentifikasinya, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan Bapak untuk menggali potensi supaya nampak nih apa kata kuncinya seperti itu. Kemudian juga sudah nampak alur cerita tanggung jawabnya gitu Pak. Kemudian aksi nyatanya juga gitu. Nah, hanya mungkin ya Pak ya sedikit memberikan tips seperti itu. Mungkin dalam kita mengcoaching rekan sejawat itu mungkin gini ya, perlu apa ya, pertanyaan yang lebih menuju ke arah apa yang kita inginkan gitu. Menggali pertanyaan yang tepat, kemudian juga ini ya Pak ya, seperti rasa sabar gitu, tidak apa ya, tidak seolah-olah memberi solusi seperti itu. Nah, itu mungkin Pak ya, itu Iya. nanti supaya apa, proses coaching yang akan datang itu lebih baik lagi dan mengalami progres yang lebih baik lagi gitu. Terima kasih Bu Nah, ya. iya, kemudian saya beri apresiasi lah kepada Bapak itu bisa membuat rekan sejawat Bapak itu menceritakan dengan gaya santai seperti itu, Pak. Tidak apa ya, tidak tegang seperti itu. Jadi akan mengalir apa adanya seperti itu, Pak. Terima kasih Bu. Baik, Pak. Ya, sampai apa ya Pak ya, proses supervisi observasi saya saat ini. Nanti Pak kalau ada waktu kita boleh melakukan supervisi kembali. Terima kasih Pak Aris Terima kasih Bu. atas waktunya. Terima kasih Ya, sama-sama. atas masuk. Ya, baik. Sampai ketemu lagi ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.